Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Nur Fanianti, salah satu mahasiswi dari kampus IAIN Kota Parepare, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Nah, pada hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar-dasar dari perpajakan. Nah, teman-teman, pasti kita sering sekali mendengar istilah pembangunan nasional, baik dalam mata kuliah ataupun media. Kita juga mengetahui bahwa pembangunan tersebut pastilah memerlukan dana yang tidak sedikit. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari salah satu sumber pemasukan negara bagi pembangunan, yakni pajak. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan belajar tentang dasar-dasar perpajakan. Nah, secara umum, persepsi kita mengenai pajak adalah wujud dari seorang warga negara untuk memberikan kontribusi dalam membangun negara dengan mendapat imbalan tidak langsung. Nah, dalam video ini kita akan sama-sama belajar sebagian hal yang berkaitan dengan pajak, mulai dari pengertian, fungsi, jenis, asas, serta besaran tarif penarikan. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Apa sih itu pajak? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ada pula pendapat dari Profesor Dr. Rahmat Sumitro, SH. Pajak itu adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving, yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Nah, ada lagi dari Profesor Dr. P.J.A. Adriani, pajak itu adalah iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke unsur-unsur pajak. Nah, apa sih unsur-unsur pajak? Nah, unsur-unsur pajak di sini yang pertama itu adalah wajib pajak, yang kedua objek pajak, yang ketiga tarif pajak, dan yang keempat itu adalah pemungutan resmi lainnya. Lanjut. Apa sih pemungutan resmi lainnya itu? Nah, pemungutan resmi lainnya itu yang pertama itu adalah retribusi. Nah, retribusi di sini adalah pemungutan yang dikenakan atas pemakaian suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata. Contohnya seperti retribusi jalan tol, retribusi pasar, retribusi listrik. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi itu dibagi atas 3 golongan. Nah, golongan pertama itu adalah retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan pemakaman, dan retribusi pelayanan parkir di tempat umum. Nah, golongan yang keduanya itu adalah retribusi jasa usaha yang terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir, retribusi terminal, retribusi tempat pelelangan, dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Dan golongan yang ketiga itu adalah retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, yang kedua retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, dan retribusi izin gangguan serta retribusi izin trayek. Nah, lanjut, yaitu adalah cukai. Cukai di sini adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu. Contohnya seperti tanah, bensin, dan rokok. Yang ketiga itu adalah bea masuk. Bea masuk di sini adalah pemungutan yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk ke daerah pabean. Kemudian ke bea keluar. Kemudian bea keluar ini adalah pemungutan yang dikenakan terhadap barang-barang yang keluar dari daerah pabean. Nah, kita lanjut. Prinsip pemungutan pajak. Nah, yang pertama, equity.
Equity di sini adalah pemungutan pajak dikenakan secara umum dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilan. Yang kedua, itu adalah certainty. Certainty di sini adalah pemungutan pajak harus dilakukan dengan tepat, tegas, jelas, dan ada kepastian dari hukum. Yang ketiga itu adalah conveyance. Conveyance di sini adalah pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak dan si pembayar pajak. Dan yang keempat itu adalah ekonomi. Ekonomi di sini adalah pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak. Nah, adapun juga termasuk dengan asas-asas pemungutan pajak, teman-teman. Nah, asas pemungutan pajak di sini dibagi dalam yang pertama itu asas falsafah hukum. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Nah, fungsi pajak. Fungsi pajak di sini adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contohnya seperti pajak dalam APBN sebagai penerima dalam negeri. Nah, contohnya itu adalah anggaran budget, kemudian mengatur atau reguler. Yang ketiga adalah retribusi pendapatan. Dan yang keempat itu adalah stabilitas. Nah, lanjut. Nah, fungsi pajak itu sendiri yang tadi saya sebutkan yang itu anggaran. Nah, anggaran di sini adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contohnya seperti pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Nah, yang kedua, retribusi pendapatan. Nah, menurut fungsi retribusi dalam menentukan tarif pajak pemerintah menggunakan sistem progresif, artinya kepada golongan yang lebih dikenakan tarif yang lebih tinggi. Pajak yang sudah dipungut oleh negara ini akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, lanjut mengatur, yaitu pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Adapun contohnya itu seperti dalam rangka mengirim penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri. Diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak dalam rangka melindungi produksi dalam negeri. Pemerintah menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Nah, lanjut stabilitas. Pemerintah dapat mendorong pertumbuhan industri baru dengan cara menurunkan atau membesarkan pajak bagi industri-industri yang langka, tetapi banyak dibutuhkan masyarakat sehingga dapat menjaga stabilitas ekonomi. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada jenis-jenis pajak. Nah, yang pertama itu adalah pemerintah daerah. Nah, provinsi. Kita masuk ke provinsi. Nah, pajak di sini adalah pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak rokok. Nah, kemudian kita pindah ke jenis pajak di kabupaten kota, itu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklam, pajak penerangan jalanan, pajak pengambilan dan pemanfaatan air, pajak sarang burung walet, dan BPHTB. Nah, lanjut kita ke pemerintahan pusat atau Direktur Jenderal Pajak. Nah, di sini terdiri dari 5. Yang pertama itu adalah pajak penghasilan atau PPh pajak, atau kemudian kedua pertambahan nilai atau PPN, ketiga penjualan atas barang mewah, keempat bea materi pajak, dan yang kelima bumi dan bangunan. Nah, lanjut. Berdasarkan sifatnya. Nah, pajak berdasarkan sifatnya itu ada 2. Yang pertama itu adalah pajak subjektif. Nah, pajak subjektif itu adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan diri wajib pajak, misalnya pajak penghasilan. Kemudian
lanjut ke pajak objektif. Nah, pajak objektif ini adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan objek atau tidak memperhatikan keadaan wajib pajak. Misalnya pajak pertambahan nilai PPN, pajak penjualan barang-barang mewah. Nah, lanjut. Style pemungutan pajak. Nah, style nyata. Ini mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang benar-benar diperoleh dalam setiap tahun pajak. Kelebihan sistem ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru akan dikenakan pada akhir periode, yaitu setelah real diketahui. Kedua yaitu style anggapan atau fictive style cell. Style cell ini bekerja dengan suatu anggapan yang bermacam-macam, tergantung dari undang-undang yang mengaturnya. Kelebihannya adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar itu tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya. Kemudian style cell campuran. Ini adalah merupakan kombinasi kedua style cell di atas. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahunnya nanti besaran pajaknya disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke sistem pemungutan pajak. Nah, sistem pemungutan pajak di sini ada 3. Yang pertama, Official Assessment System atau pemungutan dan perhitungan besarnya pajak ditentukan oleh aparatur pemerintah. Yang kedua, Self Assessment System atau pemungutan dan perhitungan besarnya pajak ditentukan sendiri oleh wajib pajak. Dan yang ketiga itu Withholding System atau pemungutan dan perhitungan besarnya pajak ditentukan oleh pihak ketiga. Nah, hambatan dalam pemungutan pajak, kita bahas dulu tentang hambatan pemungutan pajak. Nah, sudah menjadi kewajiban masyarakat di bidang perpajakan yaitu membayar pajak dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi, yaitu perlawanan terhadap pajak yang dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu perlawanan pajak pasif, yaitu terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi, perkembangan intelektual, dan sistem pemungutan pajak itu sendiri. Walaupun perlawanan pajak ini tidak secara nyata dari masyarakat, namun akibatnya masyarakat tidak mau membayar pajak. Nah, yang kedua itu adalah perlawanan aktif. Nah, perlawanan aktif di sini adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan terhadap fokus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Usaha tersebut dapat berupa mengelakkan atau menyelundupan pajak dan pembuatan faktur pajak aktif, manipulasi data, melalaikan pajak, dan sebagainya. Nah, teman-teman, ada juga yang namanya penggolongan atau pembedaan pajak. Nah, para ahli mengadakan penggolongan pembedaan pajak menurut sudut pandang masing-masing, yang pada umumnya adalah yang pertama itu adalah pajak langsung dan tidak langsung. Nah, pajak langsung di sini adalah pajak yang pembebanannya tidak dilimpahkan atau digeserkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi bangunan. Kemudian pajak tidak langsung itu seperti pajak yang sistem pembebanannya dapat dilimpahkan atau digeserkan kepada pihak lain. Contohnya pajak hotel dan restoran, dan PPN, PM, bea materi, dan cukai. Nah, kedua itu adalah pajak objektif dan pajak subjektif. Nah, di sini pajak objektif di sini adalah pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak hotel dan restoran,
bea materi, cukai, pajak kendaraan bermotor, pajak radio, dan pajak bumi dan bangunan. Nah, sedangkan pajak subjektif yang tadi saya jelaskan pertama itu adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Nah, dalam pemungutan pajak atas pendapatan penghasilan dikenakan adanya 3 asas, yaitu asas tempat tinggal, asas sumber, dan asas kebangsaan. Nah, asas tempat tinggal ini adalah yang bertempat tinggal berhak mengenakan pajak terhadap wajib pajak tersebut atas semua penghasilan dari mana saja yang diperolehnya. Yang kemudian, asas sumber itu adalah, menurut asas ini, negara di mana sumber penghasilan itu berbeda adalah yang berhak memungut pajak dan tidak memperhatikan di mana wajib pajak tersebut tersedia. Kemudian yang ketiga adalah asas kebangsaan, yaitu menghubungkan pengenaan pajak dan kebangsaan dari suatu negara. Nah, kita lanjut ke tarif pajak. Nah, di sini tarif pajaknya adalah tarif proporsional atau sebanding. Yang kedua adalah tarif tetap. Yang ketiga adalah tarif progresif, dan keempat adalah tarif degresif. Nah, tarif pajak di sini adalah tarif tetap di sini adalah tarif berupa jumlah yang tetap sama terhadap beberapa pun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Kemudian proporsional atau sebanding yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang atau proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Kemudian tarif degresif, yaitu tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Dan terakhir tarif progresif. Nah, persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Nah, lanjut ke asas-asas pemungutan pajak. Nah, yang pertama asas falsafah hukum. Asas falsafah hukum yaitu adalah teori-teori pembenaran pungutan pajak. Nah, teori asuransi. Teori ini mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan sebagai premi yang harus dibayar oleh setiap orang. Kemudian teori kepentingan. Teori ini mengatakan bahwa pembagian beban pajak harus didasarkan atas masing-masing kepentingan orang dalam tugas pemerintah. Kemudian teori gaya pikul. Teori ini mengatakan bahwa setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan pikul masing-masing. Kemudian teori bakti. Nah, teori ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Mengatakan bahwa pembayaran pajak merupakan tanda bukti seseorang kepada negara. Kemudian teori asas gaya beli. Menurut teori ini, pajak diberatkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat melalui saluran lain. Nah, pemungutan pajak menurut Pancasila, menurut teori ini, pemungutan pajak dibenarkan. Pembayaran pajak adalah pengorbanan setiap anggota keluarga untuk kepentingan keluarga tanpa mendapatkan imbalan. Lanjut, asas finansial. Asas finansial di sini adalah sesuai dengan fungsi budgetnya, maka sudah budgeternya, maka sudah barang atau tentu bahwa biaya pengenaan pajak harus sekecil-kecilnya dibandingkan dengan pendapatan. Lanjut ke asas ekonomis. Asas ini menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi harus terus meningkat. Kemudian asas yudiris. Nah, menurut asas ini pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945. Nah, kita lanjut. Dasar pemungutan pajak. Nah, Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 3 menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, berikut ini dasar dalam pemungutan pajaknya. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua,
penjelasan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang ketiga, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Keempat, Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Yang kelima, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materi. Yang keenam, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang ketujuh adalah Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dan yang kedelapan, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa. Nah, setelah mempelajari materi ini, hendaklah kita sadar akan kewajiban kita untuk membayar pajak agar pembangunan dapat terus berjalan. Nah, kesimpulan pada materi kali ini yaitu adalah pembayaran yang dilakukan rakyat dan merupakan sumber dana untuk membangun. Selain itu, pajak berbeda dengan retribusi dan sumbangan. Dalam penetapan besaran pajak harus sesuai dengan Pancasila. Pajak sendiri memiliki banyak jenis dan asas yang digunakan pun beraneka ragam. Nah, tarif pajak berbeda tergantung dasar yang digunakan. Selain itu, pemerintah telah memberikan batasan segala hal yang berkaitan dengan pajak di dalam Undang-Undang Perpajakan Nasional yang merupakan modernisasi dari Undang-Undang Pajak zaman kolonial. Nah, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mau nonton dan mendengarkan tentang materi yang saya bawakan ini. Nah,